sahabat. Nah, telur kupu-kupu ini adalah telur dari kupu-kupu yang berjenis Erema Belanda. Kalau yang di atas itu kupu-kupu apa tuh? Itu kupu-kupu hijau biru namanya Papilioperanthus. Sisiknya ini ketika memantulkan cahaya dari angle yang berbeda, warnanya menjadi berubah. Oh gitu. Bisa biru, bisa hijau. Halo sahabat, vegetasi kupu-kupu di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung ternyata sangat berlimpah. Menurut data dari Taman Kupu-Kupu Gita Persada, Provinsi Lampung memiliki sekitar 180 jenis kupu-kupu yang saat ini bisa kita nikmati di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Nah, Taman Kupu-Kupu Gita Persada merupakan salah satu konservasi kupu-kupu yang ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Nah, di dalam kita bisa melihat banyak sekali jenis kupu-kupu. Nah, kalau gitu kita langsung masuk yuk. Tidak hanya menjadi konservasi bagi fauna seperti kupu-kupu saja, Taman Gita Persada juga ikut mengembalikan ekosistem lingkungan di sekitar Taman Kupu-Kupu menjadi lebih baik. Lihat saja. Pepohonan yang rindang dan udaranya yang sejuk bisa saya rasakan meskipun lokasi Taman Kupu-Kupu ini masih berada di dalam kota Bandar Lampung. Kegiatan konservasi lahan dan kupu-kupu ini dilakukan oleh Yayasan Sahabat Alam sejak tahun 1997 di Bandar Lampung. Taman Kupu-Kupu Gita Persada berada di kaki Gunung Betung, Desa Tanjung Manis, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Kali ini saya sudah janjian dengan Martinus, pengelola dari Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Di kunjungan yang pertama ini, saya langsung diajak untuk melihat museum yang ada di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Setelah puas melihat isi museum kupu-kupu, saya diajak untuk menjelajah isi dari Taman Kupu-Kupu ini, sahabat. Wah, rasanya beruntung sekali nih, sahabat. Saat saya memasuki kawasan tanaman pakan, banyak sekali kupu-kupu yang terbang dengan bebas. Luas dari Taman Konservasi Kupu-Kupu Gita Persada sebenarnya berapa sih mas luasnya? Baik, Taman Konservasi Kupu-Kupu Gita Persada sendiri terbagi 2 lokasi. Yang lokasi yang kita lihat sekarang ini yang sudah selesai konservasinya, itu ada 5 hektaran. Sekitar 5 hektar ya? Kemudian yang di atas itu ada 170 hektar tapi belum selesai konservasinya. Jadi masih terus direhabilitasi habitatnya. Oke, nah di sini nih ada berapa jenis kupu-kupu nih mas? Baik, di lokasi ini sampai saat ini ada nggak kurang dari 180 jenis kupu-kupu. 180 jenis kupu-kupu. Wah, itu hanya kupu-kupu yang dari Sumatera saja atau dari seluruh Indonesia ini sebenarnya ada di sini gitu? Enggak. Jadi kupu-kupunya itu hanya kupu-kupu Sumatera yang kita lakukan konservasi di sini. Kenapa mas hanya kupu-kupu Sumatera mas? Kenapa hanya kupu-kupu Sumatera? Karena kita tinggal di Sumatera. Itu yang pertama. Dan yang jelas sih karena kupu-kupunya adalah kupu-kupu lokal, tanaman pakannya juga tanaman pakan lokal. Jadi kita tidak mengintrodusir tumbuhan yang baru di sini, spesies baru di sini. Jadi pada dasarnya kita tidak mengubah alam, tapi hanya memperbaiki alamnya gitu. Memasuki kawasan konservasi kupu-kupu, rasanya seperti masuk ke dalam kawasan hutan dan juga taman bunga, sahabat. Ya, pepohonan dan tanaman bunga yang ada di sini memang sengaja dikembangbiakan sebagai makanan bagi ulat kupu-kupu dan kupu-kupu itu sendiri.
awal untuk membangun konservasi kupu-kupu ini harus punya tanaman pakan dulu atau seperti apa, Mas? Untuk membangun sebuah konservasi gitu. Ya, jadi memang karena kunci dari konservasi kupu-kupu ini adalah tanaman pakan larva. Tanaman pakan larva. Jadi tanaman pakan ulat. Nah, ulat ini kan makan daun. Nah, ternyata di kupu-kupu, kupu-kupu ini adalah herbivore spesialis ya. Herbivore spesialis. Jadi tidak sembarang tumbuh-tumbuhan dia makan. Jadi kupu-kupu A dia hanya akan makan tumbuhan A. Kupu-kupu B dia akan makan tumbuhan B. Nah, kunci inilah yang harus tanaman pakan inilah yang harus disediakan. Kalau dia tidak disediakan, maka kupu-kupunya nggak akan datang. Berarti semuanya tanaman pakannya harus ditumbuhkan terlebih dahulu ya? Benar sekali. Baru kupu-kupunya istilahnya diundang datang ke sini. Ke lokasi. Benar. Semakin banyak jenis tanaman lokal di Taman Kupu-Kupu Gita Persada, maka akan semakin banyak pula kupu-kupu yang datang ke kawasan ini. Ada pohon kaliandra, pohon saga, bahkan pohon bambu juga menjadi salah satu tanaman pakan bagi salah satu jenis ulat kupu-kupu. Tidak hanya pepohonan dan tanaman bunga saja yang dikembangkan di sini. Rumput-rumput dan ilalang yang tumbuh liar di kawasan Taman Kupu Gita Persada juga sengaja dibiarkan tumbuh, karena kedua tumbuhan gulma ini ternyata merupakan makanan bagi ulat-ulat yang akan menjadi kupu-kupu berjenis Iptima baldus. Ini adalah salah satu tanaman besar yang ada di Taman Konservasi Kupu-Kupu Gita Persada ini. Tanaman ini atau pohon ini dikenal dengan nama pohon hara, dan biasanya pohon hara ini menjadi tanaman pakan bagi ulat yang akan menjadi kupu-kupu gagak atau bahasa latinnya dikenal dengan nama, Mas? Euplea mulciber. Euplea mulciber. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Mas. Ayo. Ini kayak ada bau-bau aren ini, Mas? Iya, benar. Pohon aren. Dan ini memang diproduksi juga atau ditanam sendiri atau tanaman awal ini? Pohon aren kita tanam. Kenapa kita tanam? Karena ada salah satu ulat kupu-kupu yang makan daun aren. Ada ulat yang memakan daun. Berarti ini juga tanaman pakan juga ya? Tanaman pakan. Jadi nama ulatnya adalah Ganggara tirsis. Ganggara tirsis. Ya. Nama ulatnya itu ya? Itu adalah kupu-kupu Hesperidae yang paling besar di Asia. Kupu-kupu Hesperidae yang paling besar di Asia. Hesperidae itu Familinya paling besar. Jadi besar, cukup besar, segini lah besarnya. Dan memang ada hasil sampingannya. Jadi memang gulanya kita ambil. Tapi bukan untuk kupu-kupu ya? Bukan. hanya memang diproses nanti untuk menjadi hasil sampingan. Gitu ya. Oke. Menurut pengelola Gita Persada, tujuan dibangunnya Taman Kupu-Kupu Gita Persada tidak hanya sekedar untuk menarik kupu-kupu agar tinggal di kawasan ini, tetapi bisa mengembalikan habitat alam sehingga menjadi kesatuan ekosistem yang alami. Oh, jadi memang banyak juga hasilnya fauna yang datang ke sini dan akhirnya bisa menjadi suatu habitat baru mungkin ya bagi beberapa. Ya, karena memang konservasi yang kita lakukan itu sebenarnya bukan konservasi spesies, tapi habitat yang dikonservasi. Jadi ketika habitat ini bagus, daya dukungnya tinggi, semua bisa datang. Dan makanan juga di sini tersedia untuk hewan apapun gitu hewan ya? Apapun. Oke, seru juga nih, Mas. Kalau gitu kita lanjut lagi. Ayo. Di Taman Kupu-Kupu Gita Persada, pengunjung juga bisa melihat proses metamorfosis dari kupu-kupu dan melihat kupu-kupu tersebut dari dekat. Pengelola Taman Kupu-Kupu Gita Persada memang sengaja membuat dom agar kupu-kupu bisa berkembang biak dengan nyaman. Lingkar 5 km. Itu nggak ada tanam. Wah, ini kalau boleh tahu ini luas domnya. Apa sih, Mas, sebutannya, Mas, kalau karena ini dom ya? Dom, ya. Dom. Oh ya, ini luasnya berapa, Mas, domnya? Kalau domnya ini luasnya paling sekitar 150 meter persegi. Sekitar 150 meter persegi ya. Wow, dan di sini memang kupu-kupunya bisa terlihat lebih dekat ya, Mas ya? Iya. Bisa
Kalau yang di atas itu kupu-kupu apa tuh? Itu kupu-kupu hijau biru namanya Papilioperanthus. Kupu-kupu hijau biru. Cantik ya warnanya ya. Iya, Kenapa warnanya. dinamain hijau biru Mas? Kan nggak ada hijaunya. Iya, karena memang si kupu-kupu ini sayapnya kan bersisik tuh. Iya. Nah, sisiknya ini ketika memantulkan cahaya dari angle yang berbeda, warnanya menjadi berubah. Oh gitu. Bisa biru, bisa hijau. Berarti itu efek pantulan sinar matahari mungkin ya? Iya, pantulan. Itu ya? Iya, Jadi benar. kalau di sini rada-rada toska gitu warnanya. Hijau toska dia. Di atas biru. Wow, unik ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, untuk membuat lahan konservasi seperti ini, apa saja sih Mas yang harus diperhatikan? Mungkin harus di suhu berapa, di ketinggian berapa untuk membuat konservasi kupu-kupu seperti ini? Baik, jadi konservasi kupu-kupu, sebenarnya kupu-kupu ini bukan hewan yang rewel. Ya. Jadi dia tidak perlu suhu yang khusus, tidak perlu ketinggian yang khusus. Mungkin sekedar informasi, ketika taman kupu-kupu ini belum ada, konservasi yang kita lakukan itu mulai dari halaman rumah belakang. Sempit kan? Nah, jadi yang kita lakukan pada waktu itu adalah mengurangi target spesiesnya. Jadi spesiesnya ketika konservasinya masih dilakukan di halaman rumah belakang itu katakanlah cuma 10 spesies saja yang dikonservasi. 10 spesies kupu-kupu. Jadi misalnya kupu-kupu jeruk dan teman-temannya. Jadi yang tanaman pakan yang kita tanam itu nggak terlalu banyak di situ. Dom ini dibuat dengan menggunakan paranet. Tujuannya untuk meminimalisir jumlah predator yang akan mengganggu perkembangbiakan kupu-kupu di dalam dom. Tapi jangan salah sahabat, kupu-kupu yang sudah siap terbang akan dilepaskan setiap sore hari agar kupu-kupu tersebut kembali ke habitat aslinya. Menurut Mas Martinus, di dalam dom juga difokuskan untuk memelihara ulat maupun kepompong yang ada di kawasan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Wah, maka bisa dilihat, di dalam dom banyak sekali tanaman pakan bagi ulat-ulat ini sahabat. Ada tanaman kayu manis, jambu, dan daun salam. Tanaman nektar seperti bunga soka juga ada di dalam dom untuk makanan bagi kupu-kupu, namun karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak, maka di dalam dom ini juga disediakan makanan tambahan bagi kupu-kupu sahabat. Bunga-bunga yang menjadi tanaman nektar diekstraksi dengan madu yang dicampur dengan sedikit air. Nah, kupu-kupu kan juga nih coraknya berbeda ya Mas ya? Sebenarnya kalau corak atau motifnya pada sayap berbeda itu, apa yang mempengaruhi itu? Dari jenis makanannya, jenis familinya, atau apa Mas? Sebenarnya warna sayap kupu-kupu itu adalah cara kupu-kupu berkomunikasi. Cara kupu-kupu berkomunikasi? Berkomunikasi. Karena kupu-kupu nggak bisa ngomong. Iya betul. Jadi ngomongnya pakai apa? Pakai warna. Semakin cantik dia mau ngasih tahu, saya beracun loh, jangan dekat-dekat dengan saya. Oh gitu. Jadi kupu-kupu ada juga yang beracun ya Mas ya? Ya, hampir sebagian besar kupu-kupu beracun. Jadi ada tingkat racunnya tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi biasanya dia akan mengiklankan dirinya dengan warna yang cantik. Warna biru, warna merah, warna kuning. Kalau di sini Mas, predatornya apa saja Mas untuk kupu-kupu? Banyak. Contohnya nih satu nih. Ini laba-laba. Oh, yang itu ya? Laba-laba juga termasuk predator. Termasuk predator. Jadi memang karena kita pelihara kupu-kupu di sini, balik lagi yang makan kupu-kupu banyak. Datang juga dia, terundang juga dia. Salah satunya adalah laba-laba, capung, katak, kodok, kadal-kadalan. Itu juga predator bagi kupu-kupu ya? Burung pemakan serangga. Oh iya. Kalau yang memakan ulatnya, memakan telur dan ulat-ulatnya juga ada ya? Ada jumping spider yang kecil, terus ada parasit. Oh, parasit itu lebih banyak lagi malah justru. Parasit seperti Jadi apa? dia misal nih jamur gitu? Bukan. Serangga juga. Dari jenis wasp, lebah-lebahan. Jadi biasanya dia menyuntikkan, dia bertelur di ulatnya. Jadi dia menyuntikkan telur di dalam ulat kupu-kupu. Kupu-kupunya terus makan, menjadi kepompong, tapi kemudian nanti yang menetas si lebah-lebah tadi, si wasp tadi. Meskipun banyak predator yang mengincar kupu-kupu, pengelola Taman Kupu Gita Persada tidak pernah mengganggu ekosistem alami yang terjadi di luar dom sahabat. Namun saat di dalam dom, dikondisikan agar predator tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu perkembangbiakan kupu-kupu.
Nah, di sini nih ada telur kupu-kupu nih sahabat. Nah, telur kupu-kupu ini adalah telur dari kupu-kupu yang berjenis Erema Belanda. Dan diperkirakan telur-telur ini ditelurkan di atas daun ini sudah sekitar 1 sampai 2 hari yang lalu. Nah, di sini sudah ada telur yang menetas. Nah, ini masih dari jenis kupu-kupu Erema Belanda dan diperkirakan ini sudah menetas dan ulat-ulat ini berusia 1 hari. Wah, kecil banget ulatnya. Wah, ini lokasi Ya, ini lokasi breeding. Lokasi Oke. penangkarannya. Lokasi penangkaran. Ini kalau boleh tahu, kepompong-kepompongnya ini jenis yang berbeda. Dari jenis yang berbeda. Setiap kupu-kupu yang jenis berbeda, kepompongnya Beda. berbeda juga. Berbeda ya? juga. Berbeda dari bentuknya, warnanya. Telurnya berbeda, ulatnya berbeda, kepompongnya berbeda, kupu-kupunya berbeda. Wow, nah di situ saya lihat juga ada ulat tuh sepertinya. Iya, ada ulat. Kita boleh lihat nggak Mas itu? Boleh. Boleh ya? Boleh dipegang kok. Boleh dipegang? Boleh. Oke. Ulat kupu-kupu tidak gatal. Nah, kenapa Mas yang membuat ulat kupu-kupu tidak terasa gatal? Karena dia tidak perlu gatal. Karena? Karena si kupu-kupu dia selain makan untuk memperbesar tubuhnya, dia ada metabolit sekunder namanya. Dia makan untuk mengumpulkan racun. Makan untuk mengumpulkan racun. Jadi racun itu sudah terkumpul dalam seluruh badan ulat. Jadi memang dari ulatnya sudah beracun, kemudian menjadi kupu-kupu pun yang tadi Beracun. Mas Beracun. bilang juga ya. Jadi ketika dia sudah beracun, dia sudah cukup pede dengan pertahanan tubuhnya. Nggak perlu bikin gatal lagi. Wah, di sini banyak sekali jenis ulat dari kupu-kupu yang berbeda, sahabat. Ada ulat jenis kupu Trodes helena yang berwarna hitam, ada ulat dari kupu-kupu saga yang berwarna hijau, dan ada ulat dari kupu-kupu puma berwarna hijau dan memiliki bulu. Nah, kalau ini diperkirakan usianya berapa hari? Itu paling 2 mingguan. 2 minggu ya? Masih ada 1 minggu lagi. Masih ada 1 minggu lagi untuk dia jadi bisa menjadi kepompong. kepompong. Oke, nah mungkin boleh diceritakan Mas ciri-cirinya ulat akan menjadi kepompong. Mungkin seperti apa sih dia? Mungkin dari perilakunya atau dari bentuk tubuhnya. Yang jelas ketika dia siap menjadi kepompong, dia sudah berhenti makan. Oh, dia Kemudian setelah berhenti makan, dia akan cari tempat yang aman. Karena kepompong kan nggak bisa gerak nih. Iya. Dan posisinya kan tergantung. Jadi dia akan cari tempat yang paling aman menurut pikirannya si ulat. Pikirannya si ulat. Baru kemudian dia akan molting terakhir, merubah si kulit ulatnya menjadi kulit kepompong. Karena beda, bentuknya beda sekali. Iya, benar. Antara kepompong dengan ada kepompong kepompongnya. berjenis Trodes helena. Sebentar, saya ambil kepompongnya di sini. Nah, ini kepompong ya. Ini kepompong dari Trodes Trodes helena. helena. Beda kan? Beda, tapi tetap pakai ada tajam-tajamnya gitu ya di atas ya. Jadi ini contoh dari kepompong yang menempel di dekat daun. Biasanya warna yang ada pada kulit kepompong mengikuti warna pada tempat ulat kupu-kupu menempel. Menyesuaikan warna dengan tempat menempel juga menjadi salah satu cara untuk melindungi diri dari serangan predator. Pada usia 3 minggu, rata-rata kepompong telah siap untuk menjadi kupu-kupu. Proses kepompong ini merupakan salah satu proses yang paling penting loh sahabat. Nah, sahabat ini juga ulat dari kupu-kupu yang jenis Troides Troides helena juga dia memiliki 3 kaki asli dan beberapa kaki palsu sahabat. Wow, dan ini nih yang kecil ini diperkirakan umurnya masih 5 hari. Lucu ya? Wah, saat melihat ulat kupu-kupu harus ekstra hati-hati ya sahabat. Kalau tidak, bisa-bisa ulat-ulat ini akan stres. Terlihat saat dia mengeluarkan cairan, itu menandakan bahwa dirinya tidak nyaman. Nah, setiap jenis kupu-kupu, tanamannya juga berbeda ya? Berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ulat yang ini makannya daun sirih hutan, yang ini daun saga. Ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi? Ini makan daun jambu hutan. Makan daun jambu hutan. Ini beda lagi nih. Ini ulatnya. Ayo, di mana ulatnya?
Oh, I see. Nah, uletnya. Ini dia. Di mana lagi? Ini. Oh, uletnya lucu Ini, banget ya. Yang paling gede nih. Mana, Mas? Ini yang paling gede nih. Iya tuh. Iya. Nah, Oh, iya. Cantik banget ya. Boleh saya ambil nggak, Mas? boleh ambil aja. Boleh ya. Dia, nah ini kan agak berbulu nih. Nah, tapi bukan ulat bulu. Tapi bukan ulet bulu ya? Ambil sama daunnya aja ya. Boleh. Biar dia nggak stres. Iya. Kasian. Kasian dia, Mas. Nanti terkorban deh. Oke, nah ini sahabat, ini adalah salah satu jenis ulat dari kupu-kupu Kupu-kupu puma Lexias pardalis. Puma Lexias Pardalis. pardalis. Nah ini salah satu ulat yang menurut saya cantik sekali nih sahabat, karena seperti ada payungnya di tubuhnya, tuh seperti ini. Dan meskipun dia berbulu, tapi ulat jenis ini Tidak gatal. Tidak gatal. Gitu. Wow, ini makan di daun jambu. Jambu hutan. Ini juga sama ya, Mas, untuk menjadi proses kepompong? Ya ini sekitar 20 harian. Untuk memelihara kepompong juga tidak sulit, sahabat. Yang penting suasananya aman dari predator. Makanya kepompong ini diletakkan di dalam kotak pengaman. Kalau untuk naruh kepompong seperti itu, mungkin harus seperti tadi, mungkin harus di suhu berapa, tempatnya harus lembab atau seperti apa, harus banyak sinar matahari atau tidak, gitu. Seperti apa? Kepompong ini tidak rewel, nggak bisa nangis dia. Itu posisinya tidur ya, Mas, ya, kalau jadi kepompong? Sebenarnya enggak sih. Jadi proses kepompong ini adalah proses yang paling penting dari kupu-kupu, karena di kepompong ini seluruh organ tubuh reorganisir. Diubah semua, matanya diubah, kakinya diubah, sayapnya diubah. Tadi nggak ada sayap, bikin sayap. Jadi sayap. Ulat itu tidak ada organ genital. Jadi kita nggak tahu itu ulat jantan atau betina. Tidak ada dia ya? Karena nggak perlu, ulat nggak bisa kawin. Yang bisa kawin kupu-kupu dewasa. Jadi ketika kepompong itu dibuat organ genital. Bentuk mulut dirubah. Tadi makan daun, sekarang makan cairan. Dirubah. Iya, betul. Nah, jadi memang yang paling penting ketika dia menjadi kepompong itu tidak boleh diganggu dia. Harus senyamannya dia. Harus senyamannya dia. Jadi ketika proses menggantungnya itu harus sama. Kalau dibalik bisa jadi nggak jadi nanti dia. Oh gitu. Jadi saat dia jadi kepompong, terus kalau misalkan mungkin kita mau pindahkan ke tempat yang lebih baik, posisinya harus sama. Seperti itu ya. Tapi untuk suhunya, untuk suhu ruangnya tidak terlalu rewel. Tidak terlalu rewel ya, Mas ya. Biasanya setelah kupu-kupu keluar dari kepompongnya, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk mengeringkan sayap mereka, sampai akhirnya mereka siap untuk terbang bebas di habitat aslinya. Hidup kupu-kupu juga tidak terlalu lama loh sahabat. Hanya sekitar 2 minggu sampai akhirnya dia mati karena sudah tua ataupun karena kehabisan energi. Keragaman hayati yang ada di Indonesia memang harus selalu dijaga agar keunikan seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Nyatanya, meskipun kecil, kupu-kupu juga bisa membantu kehidupan manusia. Mari jaga dan lestarikan setiap makhluk hidup yang ada. Salam, sahabat.